Oke, yang pertama kalian siapkan dulu trafonya. Kalian bisa gunakan trafo 3 ampere atau 5 ampere yang biasa, itu sudah cukup. Kalau mau pakai trafo yang murni juga itu lebih bagus. Kita ke bagian primer dulu. Di trafo itu kan tertera ada 0 dan 220. Ini adalah jalur untuk ke listrik PLN. Kalian sambung pakai kabel ke steker yang dicolokkan ke terminal PLN itu. Nah, di salah satu kabel tersebut bisa kalian pasangin saklar, terus bisa juga kalian tambahkan fuse atau sekring. Tidak pakai sekring juga tidak apa-apa, tapi saya sarankan kalian pakai sekring. Alasannya apa? Coba ditonton di video saya sebelumnya, tuh saya membahas sekring. Untuk trafo 5 ampere yang biasa itu kalian bisa gunakan sekring atau fuse yang 1 ampere saja, itu sudah cukup. Oke, setelah pemasangan di bagian primer selesai, kita ke bagian sekunder. Sekunder itu yang ada CT nya. Biasanya kan di trafo itu kan ada CT 12, terus ada 20 atau 18, 25, 32. Jadi pakai saja yang 25, terutama untuk pemula ya. Sebaiknya 25 volt saja, atau kurang dari itu juga boleh. 20 volt mungkin. Kalian siapkan dioda kiprok atau dioda sisir, atau mungkin kalian bisa gunakan dioda silikon yang biasa itu. Kalian rangkai secara bridge seperti ini. Terus siapkan juga elko 2 biji, ukurannya 10.000 mikrofarad, 50 volt. Kalian siapkan 2 biji, lalu disusun secara seri. Kaki positif elko dan kaki negatif elko yang satunya itu digabung. Jadi ini nanti dijadikan ground, gabungan antara dua elko ini yang kutub kaki positif dan negatif ini. Lalu ini disambung ke CT trafo. Oke, jika sudah, kembali lagi ke tegangan trafo tadi yang 25 volt tadi. Ini masuk ke dioda bridge atau dioda kiprok. Kalau kalian pakai dioda kiprok atau dioda sisir itu biasanya tertera simbol seperti ini. Nah, ini untuk disambung ke arus trafo. Yang satu juga sama ini. Nah, keluaran di dioda ini yang sebelah sini ini nantinya positif ya. Yang sebelah bawah ini negatif. Kalau kalian pakai dioda silikon yang biasa itu, yang bagian pertemuan dua gelang di dioda itu bakal menjadi listrik yang positif. Terus yang enggak ada gelangnya, kedua-duanya ini, pertemuan ini bakal menjadi negatif. Nah, ini tinggal disambung ke elko kaki elko bagian positif dan yang negatif. Oke, setelah itu bisa kalian tes, kalian hidupkan PSU nya. Ini dicolokkan ke PLN, terus kalian ukur pakai avometer sudah benar apa belum pemasangannya. Usahakan punya avometer ya, atau kalau nggak punya minimal pinjam teman gitu. Kalau kalian pakai volt 25 dari trafo, terus kalian ukur di bagian elko ini antara positif dan ground ini, mestinya ini sekitar 30 volt DC. Kenapa? Karena voltnya naik setelah diarahkan oleh dioda. Jadi ini masing-masing 30 volt DC antara positif dan ground. Antara negatif dan ground itu 30 volt DC. Kalau kalian pakai 20 CT dari trafo, mungkin di sini sekitar 25 volt DC setelah sampai elko. Kalau pakai 32 ya di sini sekitar 40 volt DC di bagian elko nya. Oke, setelah tegangannya sama dan sudah benar, kalian siapkan kit drivernya. Kalian bisa gunakan OCL 150 atau Safari 400 watt seperti ini sebagai contoh saja.
ini adalah OCS 150, ini adalah power Safari 400 watt. Jangan lupa dipasang juga transistor finalnya. Kalian bisa gunakan transistor TIP 3055 dan pasangannya 2955 atau Toshiba 5200 dan pasangannya 1943 atau Sanken 2922 sama 1216. Kalau saya sarankan pakai Toshiba 5200 satu set saja, itu sudah cukup. Terus kalian pasang ke pendingin juga ya, jangan lupa dikasih isolator. Oke, setelah itu kita sambung ke PSU. Nah, di power amplifier itu kan tertera ini VCC plus, ada tanda plus dan min, positif dan negatif. Ada juga ground atau 0 volt. Untuk ground ini disambung ke CT elko atau CT trafo, sama ini satu jalur. Terus untuk positif, bagian setrum positif ini disambung ke sini, ke elko bagian positif. Terus sama yang negatif juga di bagian negatif. Ini terlihat ya skemanya. Di sini juga ada out speaker untuk menuju speaker. Di sini ini menuju ke kutub positif di speaker. Terus yang negatif speaker ini dipasang di CT atau ground di driver. Bisa juga di sini di CT elko atau di CT trafo juga bisa, sama saja. Sebenarnya ini sudah jadi, ini power amplifier ini sudah jadi, tinggal kita pasang input saja. Ini kan ada input positif dan ground, ini bisa kalian sambung ke potensio untuk sebagai volume. Nah, di kaki potensio ini kan ada 3 ini, 1 2 3. Untuk input di driver ini disambung ke kaki tengah potensio. Terus groundnya disambung ke sebelah kiri yang sini. Misalkan kalian mau pakai RCA kayak gini, ini kan untuk input ini. Terus ini bisa disambung ke kabel ke HP gitu. Ini kan stereo ya, sedangkan yang kita buat mono. Kalian bisa gunakan resistor 1 kilo atau 2K2 atau 4K7 juga boleh, 2 biji, untuk menggabung antara R dan L ini, antara merah dan hitam ini digabung biar jadi mono seperti ini. Sebelah sini nanti disambung ke kaki potensio yang sebelah sini. Ground inputnya ini disambung ke ground sini, sama seperti drivernya disambung ini juga. Jangan lupa bagian bodinya kalian sambung ke ground sini juga, biar sewaktu dipegang itu tidak bunyi, biar tidak gereng. Itu yang paling simple membuat amplifier. Terus kalau kalian mau tambahkan tone control juga bisa, seperti ini skemanya. Jadi kalian siapkan tone control 12 volt yang mono saja. Terus kalian buat juga PSU untuk tone controlnya. Kalian bisa gunakan arus dari ekstra trafo, yang di belakang trafo itu biasanya ada ekstranya kan, ada tertera 0, 6, 9, 12. Kalian pakai yang 0 sama 12 atau 0 sama 9 juga bisa. Terus kalian searahkan pakai dioda bridge. Kalian bisa gunakan dioda 1 ampere 4 biji dirangkai seperti ini. Untuk positifnya masuk ke elko, kaki elko bagian positif. Keluaran negatifnya masuk ke elko bagian negatif. Elko-nya cuma satu aja ya, soalnya tone controlnya cuma tone control pakai tegangan tunggal. Untuk ukuran elko-nya sendiri kalian bisa gunakan 1000 mikro yang 25 volt atau lebih. Terus di bagian out tone control kalian sambung ke input amplifier, yang ground disambung ke ground, input positif sambung ke positif. Terus input tone control ini kalian bisa langsung sambung ke soket RCA kayak tadi seperti ini sudah jadi. Tapi mungkin semisal trafo kalian itu tidak ada tegangan ekstranya, yaitu setrum positif 12 volt, ini mengambil setrum positif di tegangan positif amplifier tapi ditambah resistor 1 kilo. Kalau bisa gunakan yang 2 watt. Terus untuk groundnya tidak usah dipasang, karena ini ground di sini kan tersambung ke sini juga, terus tersambung ke ampli juga.
jadi tidak perlu dipasang, sudah bisa, cukup mudah untuk dibuat belajar merakit amplifier. Oke, gitu aja ya, selamat mencoba.